Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Oke, pada video kali ini Kak Furkon akan mencoba menjelaskan turunan fungsi aljabar. Ini lebih tepatnya di fungsi naik dan fungsi turun ya teman-teman. Oke, jadi keadaan fungsi itu terbagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Jadi dia itu fungsinya bisa naik, fungsinya bisa turun ya teman-teman. Jadi misalkan Kak Furkon punya sebuah grafik ya teman-teman, seperti ini. Kak Furkon punya grafik seperti inilah katakanlah ya kan. Kita coba buat grafik seperti ini. Oke. Kemudian ada sebuah kurva. Ini kan sumbu X sama sumbu Y ya kan. Kemudian Kak Furkon punya kurva. Ini misalkan kurvanya kayak gini ya kan, seperti biasa. Oke. Kita gambar kurva kayak gini. Lah, ini terbagi menjadi tiga kondisi, ya kan teman-teman? Ini terbagi menjadi tiga kondisi. Kondisi apa aja kak? Kondisinya itu dia saat apa? Saat naik ya teman-teman. Ini katakanlah ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya teman-teman. Oke, katakanlah di sini tepatnya titik puncaknya ada di sini ya teman. Oke, katakanlah di sini ada A ya kan? A. Oke. Jadi di sini keadaannya itu dia fungsinya itu saat naik ya teman-teman. Ini naik, oke, naik gitu. Kemudian ini tuh apa? Tuh turun, oke. Lah pada saat pas di tengah-tengah itu dia itu keadaannya mencapai maksimum atau minimum ya kan. Ini disebut titik apa? Stasioner. Oke, stasioner. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lah, nanti ada syarat-syaratnya tersendiri, teman-teman, ya kan? Jadi saat naik, ya kan? Saat dia naik, nanti turunannya itu selalu positif ya, teman. Atau f aksen x itu lebih dari 0 saat naik ya kan? F aksen x ini lebih dari 0 ya kan? Kemudian saat turun nanti f aksen x-nya itu kurang dari 0. Nah, lah, bagaimana saat dia stasioner ya kan? Saat stasioner di katakanlah A ya kan? Ini berarti nanti saat stasioner itu nanti f aksen x itu sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Gampang banget ya. Jadi ini fungsi naik, fungsi turun seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengetahui, kita coba deskripsikan ya kan gambar di samping ini, coba kita deskripsikan bareng-bareng. Berarti yang pertama poin yang pertama yang harus kita dapatkan adalah bahwa saat X kurang dari A ya kan, saat X kurang dari A, sorry bukan X kurang dari 0 ya kan, X kurang dari A, maka apa yang terjadi ayo? X kurang dari A berarti si fx ini merupakan fungsi apa? Fungsi naik ya kan, si f ini merupakan dia itu fungsi yang naik. Oke, naik. Nah, semakin ke atas kan dia ya kan, fungsi naik. Lah, hmm, apanya? Fungsi naik dalam interval itu gradien garis singgung bernilai positif ya kan. Kalau gradiennya positif, maka f aksen x-nya lebih dari 0. Gradien itu kan turunan pertama dari suatu fungsi ya kan. Kalau dia naik berarti nanti otomatis ini Kak Furkon tuliskan gradiennya positif ya kan. Gradien positif ya kan. Apa akibat dari gradien positif? Ayo, berarti f aksen x-nya lebih dari 0 ya kan? Karena gradien itu berkaitan dengan apa? Ayo, gradien berkaitan dengan f aksen x ya kan? Kalau gradiennya positif ya otomatis dong f aksen x apa lebih dari 0. Seperti itu ya teman-teman. Ini kondisi yang pertama. Lah bagaimana kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua berarti yang kanan ya teman-teman. Jadi saat X lebih dari A, ya kan? Saat X lebih dari A, maka fx ini disebut fungsi kebalikannya naik, yaitu turun. Oke, fungsi turun. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lah kalau turun, kebalikannya tadi gradiennya bukan positif teman-teman, tapi negatif, ya kan? Gradiennya ya kan, gradiennya itu negatif. Oke, negatif. Oke.
Lah, kalau gradien negatif berarti apa artinya? Ayo. Artinya adalah f aksen x-nya. Gradien kan f aksen teman-teman ya. F aksen x-nya ini kurang dari 0 seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, nanti pada saat stasioner, saat x sama dengan a, ya kan? X kurang dari a ini, sorry, ini lebih dari a ya teman-teman. X lebih dari a. Lah, bagaimana kalau saat x-nya ini sama dengan a, ya kan? Kalau x-nya sama dengan a, berarti dia keadaan saat stasioner seperti itu ya. Fx ini stasioner. Oke, stasioner. Jadi ada 3 keadaan ya teman-teman. Lah, kalau stasioner otomatis f aksen x-nya itu sama dengan 0 seperti itu ya teman-teman. F aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi ini keadaan-keadaan yang harus teman-teman pahami ya pada saat mengerjakan soal tipe tentang turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Sekarang kita akan coba menganalisis sebuah soal ya teman-teman. Ini Kak Furkon punya soal. Misalkan aja disediakan suatu kurva. Ini ada contoh soal ya. Oke, ada contoh soal. Misalkan ada sebuah kurva ya teman-teman. Sebentar. Ini Kak Furkon punya kurva. Oke, kurva apa Kak? Kurva katakanlah fx. Fx ini sama dengan x pangkat 3, ya kan? X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 24x. Oke, dikurangi 24x plus 1, ya kan? Ini kurvanya. Ini akan naik pada interval apa, ya kan? Naik pada interval apa? Naik pada interval, ayo, interval nilai x-nya saat naik itu lo gimana teman-teman, seperti itu. Oke. Ini langsung aja kita fokus pada materinya tadi ya. Kalau dia naik berarti langsung aja kita fokus f aksen x lebih dari 0 ya Kak teman-teman. Oke, sehingga nanti kita tinggal main turunan aja sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Jadi karena dia naik otomatis langsung aja kita pakai f aksen x ini positif. Ya enggak teman-teman? Langsung aja kita turunkan berarti nanti 3x pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 ayo 6x dikurangi 24, ini dia wajib positif. Oke. Bagaimana kalau ini tak bagi 3, boleh nggak? Boleh ya kan, x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Langsung aja kita faktorkan biasa ya teman-teman. Oke, kita faktorkan jadi nanti x di sini x otomatis negatif 4 sama plus 2. Bisa dipahami ya teman-teman. Otomatis pembuat nolnya x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4 seperti itu. Sekarang kita buat garis bilangannya negatif 2 sama 4 ya. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya negatif 2 sama 4. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke. Enggak pas tadi ya. Negatif 2 sama 4. Coba karena nggak ada sama dengannya berarti garisnya titiknya bolong ya teman-teman. Negatif 2 sama 4. Oke, negatif 2 di sini, 4 di sini. Lah, kemudian kita coba bisa nyoba angka 5 ya kan. 5 tambah 2 positif dikali dengan positif. Otomatis hasilnya positif. Di sini selang-seling ya teman-teman, positif. Berarti yang diminta itu adalah yang lebih dari 0 ya kan, yang positif. Berarti ke sana, ini ke sana. Oke, ini HP-nya yang diminta yang ini kan. Oke, jadi nanti kita bisa simpulkan ya kan. Himpunan penyelesaiannya ya kan, interval saat naik. Sorry, bukan himpunan penyelesaian ya. Interval saat naik. Oke. Jadi nanti interval saat naik ya kan, interval x saat naik adalah x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 4. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi yang penting konsepnya aja ya kan. Jadi nanti macam-macam ya tipe soalnya,
kadang disediakan sebuah kurvanya ya kan. Teman-teman harus paham 3 konsep dasar ini sih sebenarnya ya kan. Kapan dia saat naik, kapan dia saat turun, dan kapan dia saat di dalam keadaan stasioner tentunya ya. Oke. Oke, saya kira cukup ya penjelasan dari Kak Furkon tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ini merupakan materi matematika wajib ya, kelas 11 SMA tentunya tentang bab turunan fungsi aljabar. Semoga bermanfaat, teman-teman yang sudah menonton bisa menjadi paham total tentunya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Belajar sesuatu apapun itu nantinya pasti bakalan bermanfaat bagi teman-teman suatu saat nanti tentunya ya. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.